Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk ekonomi teknik kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Jadi mulai hari ini sudah mulai ada hitungannya ya, makanya saya buatkan video tutorial sehingga kalian bisa menyimaknya dan kalau masih belum ngerti bisa diulang-ulang terus gitu ya. Oke, materi minggu ketiga ini adalah tentang model pembayaran tunggal atau single payment. Ya, model pembayaran tunggal atau single payment. Jadi model pembayaran tunggal ini adalah konsep penerimaan uang yang dilakukan hanya satu kali, baik di awal ataupun nanti di akhir gitu ya. Bisa di awal atau di akhir. Itu yang disebut dengan pembayaran tunggal. Ini ya. Jadi di sini nanti berlaku rumus-rumus bunga majemuk diskrit, di mana pemajemukan atau compounding adalah suatu proses matematis penambahan bunga pada induk, sehingga terjadi penambahan jumlah induk secara nominal pada periode yang mendatang. Dan sekali lagi perhitungan ini nanti melibatkan bunga. Ada bunganya, ada tenggat waktunya, jadi ada periodenya. Proses pemajemukan merupakan suatu alat untuk mendapatkan nilai yang ekuivalen pada suatu periode mendatang dari sejumlah uang pada saat ini bila tingkat bunga yang berlaku diketahui. Jadi nanti ada proses pemajemukan. Jadi ini nanti proses pemajemukan itu apa? Yaitu suatu alat. Jadi si proses pemajemukan ini merupakan alat untuk mendapatkan nilai yang ekuivalen. Nilai ekuivalen maksudnya adalah nilai uang yang seimbang antara periode sekarang dan periode mendatang. Nah, seperti apa disebut seimbang? Yaitu tadi ada tingkat bunga yang berlaku, terus ada periodisasinya berapa lama gitu ya. Nah, nilai ekuivalen di masa mendatang disebut future worth. Nanti kalian akan ini harus kalian hafalkan ya, maksudnya harus kalian ingat selalu. Jadi mendatang itu adalah future, di masa mendatang tuh future atau F nanti disingkatnya. Kalau masa sekarang present, nanti disingkatnya P. Nah, proses untuk menentukan nilai sekarang dari sejumlah uang yang nilainya di masa mendatang sudah diketahui disebut discounting atau discounting ini ya. Nah, future worth ini merupakan lawan dari discounting. Nah, nilai sekarang dari sejumlah uang pada periode mendatang disebut present worth. Ingat ya, kalau nilai uang di masa mendatang yang akan datang itu future berarti F nanti. Kalau di masa sekarang nilai uang yang sekarang itu disebut sekarang tuh present, ingat aja dalam bahasa Inggris, dan nanti disingkatnya dalam rumus itu P. Nah, ini adalah diagram alir kasnya. Nah, kalau P itu akan letaknya di titik 0. Nah, kalau future atau di masa mendatang itu nanti di titik N. N-nya ini nanti ada sekian tahun. Jadi di masa mendatang itu di ujung paling kanan. Ya, kalau saya kasih ini tanda. Jadi sekali lagi untuk P, penggambarannya nanti di diagram alir kas, P itu di sini posisinya. Kalau F itu di area sini. Nanti kalau yang di tengah-tengah ini secara annual, secara berkala dengan tenggat waktu yang sama, itu nanti ada A namanya. A itu annual. Tapi itu nanti, kita hari ini belajar P dan F dulu ya. Present dan future. Future dulu baru present nanti. Oke. Nah, ini adalah notasi-notasi yang berlaku dalam ekonomi teknik. Ini harus kalian ingat selalu. Jadi R itu tingkat bunga nominal per periode. I itu tingkat bunga efektif per periode. Nah, ini semua nanti akan sering digunakan. Mostly kita menggunakan yang I. R ini sangat jarang sebenarnya dalam rumus-rumusnya nanti. Lalu ada N. N ini jumlah periode pemajemukan. Bisa dalam bulan, bisa dalam tahun. Jadi N ini tergantung ya, tergantung soalnya. Bisa bulan, bisa tahun. Pokoknya periode aja. Satuannya bebas, yang menunjukkan waktu. P, P itu nilai sekarang, present, ingat-ingat aja. P present sekarang. Sekarang itu present, maka disingkat P. Nah, itu adalah nilai ekuivalen dari satu atau lebih aliran kas pada masa sekarang. Maksudnya adalah nilai uang. Nah, gitu. Biar mudahnya kalian nangkepnya ya. Nilai uang masa sekarang P. Nilai uang di masa mendatang bahasa Inggrisnya future berarti F gitu ya. Nah, kalau A ini aliran kas pada akhir periode yang besarnya sama. Jadi ini adalah aliran kas yang berulang dalam periodisasi yang sama. Misalnya per tahun atau per 2 tahun atau per bulan.
Jadi periodisasinya sama. Ini annual worth, disingkatnya A. Nanti ada lagi G, suatu aliran kas di mana dari satu periode ke periode berikutnya terjadi penambahan atau pengurangan kas jumlah tertentu yang sama besarnya. Nah, ini turunan rumusnya. Kita mau langsung ke rumus aja. Jadi di sini kita akan mulai mencari penurunan. Ini adalah penurunan rumus pembayaran tunggal. Pembayaran tunggal di masa yang akan datang. Jadi mencari F, mencari nilai di masa mendatang bila diketahui nilai di masa sekarang. Jadi kurang lebih saya terjemahkan seperti ini ya. Mencari F bila diketahui P. Mencari nilai uang di masa mendatang bila kita sudah mengetahui jumlah uang di masa sekarangnya. Mencari future bila diketahui present gitu. Ini turunan rumusnya, saya skip aja. Nah, sehingga untuk mencari nilai uang di masa mendatang, dan kita sudah mengetahui jumlahnya di masa sekarang, maka ini adalah rumusnya. F sama dengan P dalam kurung 1 per I tutup kurung pangkat N. P itu adalah nilai di masa sekarang, I ini adalah persentase bunganya, pangkat N. N ini adalah periodisasi waktunya. Nah, dalam pengerjaan soal itu ada dua cara. Pertama dengan rumus, ini dengan rumus. Yang kedua, dengan tabel pemajemukan. Ini rumus tabel pemajemukan. Ini saya skip saja. Nah, tabel pemajemukan untuk mencari F itu kita pakai yang ini. Nah, ini. Ya. Ini kalian harus punya tabel pemajemukan yang 2 pekan lalu saya suruh fotokopi. Kalian tidak bisa mengerjakan soal ini tanpa punya tabel pemajemukan tersebut. Ya, harap diingat ya. Jadi di sini saya jelaskan. Jadi faktor jumlah pemajemukan pembayaran tunggal di sini namanya. Disebutnya dalam bahasa Inggris adalah Single Payment Compound Amount Factor atau SPCAF. Single Payment Compound Amount Factor. Nah, ini adalah kita mencari F bila sudah diketahui P-nya. Sehingga di sini F itu sama dengan, ini kita mencari F-nya. Jadi sehingga F di sini sama dengan, nanti nilai P-nya berapa, ya. Nah, nanti saya akan kasih tahu gimana caranya mencari. Ini akan nanti ada koefisiennya. Mencari koefisien ini dengan tabel pemajemukan tadi. F per P, ini F per P. Terus I sama N ya. Jadi untuk mengerjakan soal nanti saya akan saya minta dijawab dengan dua cara. Pertama dengan rumus. Yang kedua dengan tabel pemajemukan. Rumus untuk mencari di tabel pemajemukan pakai yang ini. Untuk mencari F-nya. Jadi gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini saya kasih teorinya dulu, rumus-rumusnya. Nanti terakhir kita coba latihan soal. Di sini nanti saya jelaskan latihan soal itu soalnya sebenarnya sudah saya upload di Google Classroom. Saya akan jelaskan di sini bagaimana cara menjawabnya. Nanti silakan kalian simak video tutorial saya baik-baik, terus coba kalian kerjakan dengan cara yang sama. Soalnya sama. Nah, tapi maksud saya gini, kalian simak dulu baru kalian coba jawab tanpa melihat gitu ya. Jadi saya harap sih dengan cara seperti itu akan lebih mudah buat kalian untuk memahaminya. Itu tadi untuk mencari mencari future, nilai di masa mendatang, atau mencari F dan diketahui nilai masa sekarangnya. Ini ya, jadi sudah ada rumus pertama yang SPCAF ini. Nah, sekarang kita mau cari P bila diketahui F-nya. Kalau tadi kan kebalikannya, mencari nilai future bila P-nya sudah diketahui. Kalau sekarang kita mencari nilai present, nilai sekarang, bila sudah diketahui nilai future-nya. Untuk rumusnya adalah ini dengan rumus P sama dengan F dikali 1 per dalam kurung 1 plus I ya ini ya. I, ini dalam persentase atau bunganya, tutup kurung pangkat N. N adalah periodisasi. P adalah nilai sekarang, F adalah nilai uang di masa mendatang.
Nah, ini ada disebut faktor nilai sekarang pembayaran tunggal. Kalau yang tadi faktor atau single, kalau yang faktor jumlah pemajemukan pembayaran tunggal, kalau yang mencari F diketahui P, kalau yang mencari P diketahui F adalah faktor nilai sekarang pembayaran tunggal, single payment present worth factor, SPPWF, gitu ya. Nah, terus rumusnya tadi udah ada ya, nih P sama dengan F 1 per dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Nah, kalau menggunakan tabel pemajemukan, maka rumusnya P sama dengan F dalam kurung P per F. Ini ada bedanya, kalau yang tadi F per P, ini P per F. I, I persen, N. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mencarinya dengan soal. Ya, kita langsung saja ke latihan soal. Nah, di sini ini adalah soal yang saya upload di Google Classroom. Jadi, nanti kalian jawab dengan cara yang sama. Soal pertama, seorang karyawan meminjam uang di bank sejumlah 1 juta. Bunganya 12%. Jadi di sini coba saya tulisin dulu ya. Jadi ada orang pinjam uang 1 juta. Nah, di sini kita harus mencermati. Kalau pinjam uang berarti dia terimanya sekarang. Berarti ini adalah 1 juta adalah nilai P-nya karena dia terimanya sekarang. Kita tulis dulu ya biar kita bisa memahaminya. Ini soal nomor 1 ya. Jadi ini P sama dengan 1 juta. 1 juta, ya kan? Kenapa P bukan F? Karena kan kita pinjam. Kalau pinjam uang di bank kan kita terimanya sekarang, bukan di masa mendatang. Jadi kita terima sekarang 1 juta. Bunganya 12%, maka I-nya adalah 12%. Selanjutnya dikembalikan sekali dalam 5 tahun. Jadi ngembalinya sekaligus, spread 5 tahun. Jadi N-nya adalah 5. Di sini ya periodenya adalah 5 tahun. Sorry, ini saya pakai mouse jadi agak-agak susah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. 5 tahun. Nah, sekarang gambar diagram alir kas dari sisi peminjam. Yang B, hitung jumlah uang yang harus dikembalikan dengan rumus. Hitung jumlah uang yang harus dikembalikan dengan tabel. Kalau jawabannya benar, mau pakai rumus ataupun tabel, itu jawabannya akan sama. Paling selisihnya cuma 0,0 sekian, atau cuma Rp1 atau Rp2 gitu lah. Selisihnya nggak beda secara nggak terlalu signifikan gitu ya. Kita sekarang coba pakai rumus dulu. Di sini kita berarti mencari apa? Kan ditanya ya. Akan dikembalikan. Berarti dikembalikannya kan setelah 5 tahun. Kembalikannya di masa mendatang. Di masa 5 tahun ke depan berarti kita cari F kan. Kita mencari F-nya berapa nih gitu. Oke. Rumusnya tadi pakai yang pertama. Kan mencari F. Nah ini F. P dalam kurung 1 plus I pangkat N. Jadi ini langsung aja kita masukkan aja rumusnya ya. F sama dengan berapa P? Nah ini ya. P dalam kurung 1 plus I pangkat N. Ya. Nanti silakan kalian substitusikan. Ini saya hanya menunjukkan caranya aja ya. Kalian nanti hitung sendiri jadi berapa. Pangkat N. Kan sudah ada P-nya sekian, I-nya sekian, N-nya sekian, udah gampang hitungnya. Oke, ini jawaban yang B. Tadi untuk jawaban yang A, kalian kan harus bikin diagram alirnya. Diagram alirnya berarti ini ada, ingat, untuk di penerimaan awal itu tahunnya ke 0. Tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini saya kepanjangan. P kita menerima berarti positif, ini ke atas 1 juta. Nanti di masa mendatang berarti ini P. Nah, di masa mendatang kita harus bayar kan. Nah, bayarnya ini di F-nya ini. Berarti F-nya sama dengan
berapa gitu. Nah, diagram alikrasnya seperti ini. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, gitu ya. Oke, ini adalah jawaban yang A. Ini yang B. Nah, kalau yang C, tadi rumusnya kan untuk mencari F. Cari F itu adalah P dalam kurung. Nah, nanti di tabel, saya habis ini akan tunjukkan tabelnya. Ada P per F. P per F ini kita membacanya adalah to find P given F. Berarti mencari P sudah diketahui F. Terus ini ada I%, ini adalah bunganya berapa, ini periodisasinya, gitu ya, untuk kurung. Nah, bagaimana mencarinya, mencari koefisiennya? Nah, ini adalah tabel pemajemukan diskrit. Pokoknya saya nggak mau tahu, kalian semua sekelas harus punya ini ya. Kemarin udah saya pinjemin bukunya, harus punya. Karena kalau tidak, kalian nggak bisa ngerjain soal apapun. Nggak bisa ngerjain UTS, nggak bisa ngerjain UAS. Kalau nggak punya ini bisa ngerjain, berarti kalian nyontek. Ya. Nah, di sini kita sebentar saya ganti warnanya ya. Ini akan bentuknya adalah koefisien yang akan kalian lihat pada sini. Pertama yang harus dilihat I-nya 12%. Berarti kalian harus cari di tabel yang I sama dengan 12%. Ya, jangan salah. I 12%. Lalu di sini adalah to find P given F. P per F. Selanjutnya setelah mendapatkan tabel yang I sama dengan 12%, kalian cari to find to find, oh ini saya kebalik, to find F ya, to find F given P, maaf, saya hapus deh. Nah, guys ya. Bentar, ini saya iris dulu deh. Sorry. Jadi kan to find F ya, to find F given P. To find F given P. Mencari F sudah diketahui P-nya. Benar ya? F given P, ya benar. Nah, jadi pertama kalian cari dulu tabelnya sesuai dengan I-nya tadi. I-nya 12%, maka cari di tabel 12%. Lalu cari di kolom yang to find F given P atau F per P. Di sini udah ada tulisannya F per P, I, N. I-nya ini, F per P berarti kolomnya yang ini. N-nya tadi berapa? 5 tahun kan? Nah, ini 5 tahun. Nah, ini tinggal kita tarik garis lurus aja ke sini. Nah, berarti ini adalah koefisiennya 1,7623. Berarti ini adalah sama dengan nanti P dikali 1,7623. Berapa hasilnya? Silakan dihitung sendiri. Nah, kalau jawaban kalian benar, jawaban yang B dan C itu sama. Bedanya paling cuman sedikit lah, selisihnya sedikit aja karena ada koma-komanya tadi. Jadi selisihnya di situ. Jadi silakan nanti kalian kerjakan, kalian substitusikan ke dalam rumusnya. Ya, jadi saya harap kalian sudah paham cara mencari di tabel pemajemukan diskrit ini. Gitu ya. Sama halnya dengan pengerjaan soal nomor 2. Jadi kalau yang nomor 2 kan tentukan berapa banyaknya uang yang harus didepositokan pada saat ini agar 5 tahun lagi bisa jadi 10 juta. Jadi di sini kita mencari P ya. Karena kita mau tahu nih, sekarang nih saya harus deposito berapa? Harus masukin uang berapa? Deposito berarti P, mencari P, dan N ya, 5 tahun. Terus agar menjadi 10 juta. Di 5 tahun mendatang, itu saya pengen punya duit 10 juta nih, 5 tahun mendatang. Nah, berarti itu nilai F-nya atau nilai future-nya kita sudah diketahui ini, yang nomor 2. Tingkat bunganya 18%. Nah, untuk tingkat bunga 18%, di sini saya sudah ada contohnya. Berarti cari di I, tabel pemajemukan yang I-nya 18%.
Terus kita mencari nilai sekarang to find P given F. Nilai future-nya kan udah diketahui tuh. Di masa mendatang pengen punya duit 10 juta. Jadi di masa sekarang atau di present saya harus nabung berapa. Nah, maka P per F 5 tahun. Nah, untuk yang soal nomor C-nya atau yang C itu ini koefisiennya pengalinya adalah yang ini. 04371. Nah, untuk rumusnya untuk soal yang B, nah ini kan kalian harus bikin diagram alir kasnya. Kalian harus hitung dengan rumus dan dengan tabel. Dengan tabel yang tadi sudah saya jelaskan. Dengan rumus tinggal kalian substitusikan saja rumusnya yang ini. Nah, ini rumusnya. Oke. Gampang banget kan? Nggak susah, nggak aneh-aneh. Asal kalian bisa mencermati video tutorial saya ini, pasti kalian bisa ngerjainnya. Oke, begitu. Sekian ya materi dari saya untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Kalau masih nggak paham, silakan diulang-ulang aja tutorialnya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.